Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kakak-kakak semua. Setelah PTM akhirnya kita bertemu lagi di ruang virtual ini. Ini monggo kakak on cam. Ini pada malu-malu ini off cam semua nih. Kakak di siang hari ini kita akan melanjutkan modul 2 tentunya, karena besok pagi kakak semua di tanggal 7 itu akan mengerjakan tes akhir, seperti itu. Dimohon kakak semua mempersiapkan itu, dan pesan saya, monggo kalau misalkan paginya atau siangnya itu free, bisa menyempatkan mengerjakan terlebih dahulu, takutnya kalau malam karena ini kan musim hujan juga, siapa tahu nanti mati listrik atau mungkin ada, maksudnya wifi-nya tidak stabil seperti itu. Oke kakak, izin untuk share screen ya. Oke kakak, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di dalam ruang virtual ini. Kakak-kakak, pada siang hari ini kita akan melanjutkan modul 2, yaitu terkait asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kakak semua, ini dia kesepakatan bersama kita, yaitu silakan menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, lalu memaksimalkan fitur chat dan juga klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke kakak, tujuan kita pada sesi siang hari ini yaitu peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik. Pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Lalu juga peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Dan yang ketiga yaitu peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawatnya. Oke kakak. Nah ini dia agenda kita, yaitu refleksi dan juga review hasil belajar mandiri, diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan dilanjut refleksi dan pesan kunci. Oke kakak, kita ke refleksi atau review hasil belajar mandiri ya kakak. Kakak, mungkin di layar sudah kakak perhatikan ada gambar sebuah asesmen otentik. Di sebelah kiri itu dia tes keterampilan gerak dribbling zigzag ya kak ya. Lalu ini yang sebelah kanan ada asesmen sepak bola melalui aktivitas langsung bermain sepak bola. Kira-kira kakak yang termasuk asesmen otentik yang mana kak? Yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Yang zigzag atau yang aktivitas sepak bola? Mana kak? Halo? Sebelah mana kak? Yang pakai kon atau yang langsung sepak bola kak? Langsung sepak bola, Kak. Ya, betul. Langsung sepak bola nih. Itu merupakan juga bisa menilai untuk asesmen otentiknya. Jadi ketika kita asesmen itu dilakukan secara otentik langsung ke the real-nya, nah itu langsung diaplikasikan pada permainan sepak bola, karena pada permainan sepak bola tentu peserta didik itu dia juga akan belajar keterampilan gerak dribbling zigzag ketika akan menghindari lawan
terus akan menyelamatkan bolanya mengoper seperti itu. Jadi langsung ke real langsung ya Kak ya. Oke. Nah, kakak mungkin bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut, Kak? Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut, Kak? Coba mungkin bisa ditulis di kolom chat, Kak. Silakan ditulis di kolom chat. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Silakan. Silakan Kak, dituliskan bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Mungkin bisa juga mungkin open mic juga boleh, langsung diutarakan juga boleh. Monggo silakan, singkat saja tidak apa-apa. Oke, Kak Ratna, silakan Kak Ratna. Oke, terima kasih Kak Niki waktunya. Pelibatan peserta didik yaitu mereka terlibat dalam merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan kinerjanya mereka sendiri. Jadi anak-anak itu kita libatkan untuk merencanakan dalam penilaian, melaksanakan penilaian tersebut, dan merefleksikan kinerjanya. Dan harapannya yang terakhir adalah, yang paling tinggi adalah mereka mampu mempertanggungjawabkan terhadap pembelajaran tersebut. Begitu Kak Niki. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Kak Ratna. Ya, terima kasih Kak Ratna. Jadi melalui pelibatan peserta didik, nah ini proses asesmen itu peserta didik itu diminta untuk dia juga bisa merefleksi dirinya sendiri dan juga bisa juga untuk merefleksi temannya. Ya, terima kasih. Di dalam chat ada Kak Isti dengan peer assessment tadi sama ya. Kak Diah, peserta didik dapat menilai dan memberi arahan dalam permainan sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Oke, ya. Terima kasih Kak Kakak, terima kasih Kak Isti, Kak Diah, dan Kak Ratna yang sudah mewakili menjawab. Nah, bagaimana kakak semua merancang asesmen otentik untuk aktivitas di atas? Tadi sudah dijelaskan ya Kak ya, untuk tujuannya, untuk bentuk aktivitasnya, pelibatannya. Nah ini nanti akan kita lanjutkan dalam diskusi kelompok tentunya akan kita bahas lebih lanjut setelah ini. Oke kakak-kakak, ini dia langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Nah yang pertama yang harus kita perhatikan ya kakak, di sini yaitu yang pertama adalah identifikasi tujuan pembelajaran. Nah, tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Nah, itu nomor 1 ya Kak, tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, tentukan kriteria yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Nah, lalu kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik assessment seperti itu. Jadi harus ada KKTP ya, kakak ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya itu seberapa seperti itu. Dan yang ketiga,
yaitu pilih aktivitas atau tugas otentik. Nah, ini kakak bisa pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Tadi sudah dijelaskan seperti misalkan bermain sepak bola ya kakak ya. Nah, pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi keterampilannya juga diolah, terus juga pengetahuannya juga harus ada seperti itu. Nah, dan yang keempat itu rancang rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan ya kakak. Dan yang kelima itu integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Nah ini tadi. Pastikan bahwa asesmen itu tidak hanya fokus pada keterampilan fisik. Karena kan kadang kalau kita sudah olahraga gitu ya, kadang PJOK ada olahraga. Nah, kadang kita sering terfokusnya ke keterampilan fisik saja, tapi juga kita harus mampu mencakup pengukuran pengetahuan juga terkait konseptual yang terkait. Nah, integrasi antara keterampilan dan pengetahuan ini tadi akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Nah, yang keenam yaitu beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Nah, desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman yang dalam penyelesaiannya tugas ini. Nah, ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Misalkan nanti kesempatan berkreasi, misalkan untuk mengukur pengetahuan, nah mungkin bisa pakai kuisis, mungkin yang di kelas SD, SMP, SMA, atau mungkin juga mau mencoba Quizlet yang kemarin kita sudah coba, itu juga bisa. Nah, lalu lakukan uji coba. Yang ketujuh, lakukan uji coba. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Nah, harus ada uji cobanya dulu, jangan sampai belum diuji coba, nah pas itu langsung kita cobakan, belum pernah diuji, nah ternyata apa? Di situ muridnya tidak ada yang bawa HP, misalnya kayak kuisis, yang bawa HP cuma 1-2, atau mungkin jaringan wifi-nya tidak stabil, atau mungkin juga bisa misalkan gurunya juga belum terlalu menguasai. Nah, seperti itu. Nah, dan yang kedelapan yaitu dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif baik dari peserta didik atau rekan sejawat. Nah, kalau yang kesembilan yaitu revisi. Revisi dan peningkatan. Nah, di sini kakak-kakak revisi dan peningkatan ini berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik. Nah, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitas di masa depan, seperti itu. Dan yang ke-10 kakak-kakak, nah ini, refleksi. Nah, refleksikan proses asesmen dan evaluasi. Pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik yang lebih lanjut. Di program ini, di program PJOK ini kan kakak semua setiap kali kita selesai tatap maya atau juga di akhir topik modul itu kan pasti ada refleksi. Nah, harapannya kita semua bisa merefleksikan apa yang kita peroleh, dan kita juga diminta agar kita juga bisa meningkatkan kemampuan peserta didik itu dalam memberikan refleksi dari pelajaran yang ia terima juga, seperti itu. Mungkin bisa divariasi, mungkin kalau untuk yang guru TK mungkin bisa divariasikan refleksinya dengan ala-ala ya anak-anak seusia TK, terus juga SD, SMP, dan SMK, seperti itu kakak-kakak.
Lalu, nah nih kakak, jika dalam kelas kakak itu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga yang peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Lalu seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Coba Kak. Monggo silakan open mic siapa nih? Monggo Kak, silakan. Misalkan nih, Kakak bayangkan ya Kak ya, di kelas Kakak itu peserta didiknya heterogen. Dia ada yang atlet, ada yang umum, maksudnya ada yang umum itu biasa, dan ada juga peserta didik disabilitas, tapi dengan tungkainya itu tidak sama panjang. Nah, lalu seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat Kak? Monggo silakan Kak. Monggo silakan. Bisa open mic, boleh. Kak Ari mungkin? Menurut saya sih tujuannya yang ingin dinilai apa dulu Kak? Misalkan tuh kita mau menilai apa tujuannya gitu dengan perbedaan yang ada itu. Misalkan tujuannya mau nilai yang melibatkan anggota tubuh, kaki, atau yang ada perbedaannya itu atau tidak gitu. Kalaupun misalkan sepak bola gitu, tujuannya kan dengan menggunakan kaki, tungkai itu ya otomatis dengan sendirinya ya dibedakan kemampuan atau grade tingkatan yang harus diperoleh dari yang normal, atlet, dan yang ada keterbatasan itu Kak. Itu terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ari. Berarti yang dimaksud Kak Ari yaitu misalkan terdapat siswa heterogen seperti ini, tentunya asesmennya itu yang terdiferensiasi, gitu kan Kak Ari ya? Nah, iya betul Kak, betul. Diferensiasi. Nah, yang terdiferensiasi. Teringat Kak Doni saya. Oh iya kan Kak Ari kan ini ya, apa gurunya Kak Doni ya di sekolah inklusi ya. Ini Kak Doni mana ini? Ngecil ini pasti. Enggak, di sini. Oh di situ, oke. Oke, itu Kak muridnya udah ada kok Kak Ari, tenang Kak Ari. Oh Kak iya. Doni ya stay. Oke, terima kasih Kakak. Nah ini Kak, ini salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut ada di LMS ya Kak. Sudah diakses toh Kakak? Sudah dibaca toh? Di LMS-nya masing-masing. Nah di sini pada contoh ini ada implementasi asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK ya Kak ya. Di sini ada contoh lembar penilaiannya. Nah ini Kakak bisa diakses di LMS ya Kak G. Kakak, nah untuk selanjutnya, nah ini Kak kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, bagaimana pendapat Bapak atau Ibu? Nah ini setelah membaca contoh rubrik asesmen diri pada portofolio ini yang ada di LMS. Nah ini untuk tugasnya Kak. Nah silahkan monggo bisa difoto dulu. Mungkin saya besarkan dulu. Kita nanti akan bagi menjadi 3 kelompok Kakak. Nanti, nah tugasnya yaitu membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola ya Kak ya. Jadi materinya sudah ditentukan yaitu sepak bola. Nah petunjuk pengerjaannya yaitu tentukan tujuan pembelajaran dan KKTP. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat rubrik. Jadi sebelum kakak membuat rubrik, kakak kira-kira tentukan dulu nih tujuan dan KKTP-nya dari materi sepak bola. Nah, jenjang pendidikannya dibebaskan Kak, boleh mau SD, boleh SMP atau SMA, monggo silahkan. Nah, nanti kakak semua akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A, B, dan C. Nah, kelompok A itu membuat rubrik penilaian diri siswa. Nah, kelompok B
membuat rubrik penilaian oleh teman, rekan sejawat ya kakak. Nah, lalu kelompok C itu membuat rubrik observasi guru. Nah, kakak, waktu pengerjaannya 30 menit, apakah cukup? 30 menit? 30 menit ya kak ya, nanti 30 menit. Lalu media pengerjaannya dibebaskan kak, mau Word juga boleh, PowerPoint juga tidak apa-apa. Yang pasti nanti bisa dipresentasikan setelah diskusi selesai seperti itu. Jadi kakak dibagi jadi 3 kelompok dengan tugas tadi. Kelompok pertama membuat rubrik penilaian diri siswa, kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman, kelompok C membuat rubrik observasi guru. Nah, nanti setelah itu kakak akan mempresentasikannya seperti itu. Sudah kakak, sudah difoto? Saya stop share ya kak. Saya bagi dulu kakak menjadi 3 kelompok. Oke, sebentar saya bagi dulu. Ada yang 3, ada yang 4 ya kak ya. Oke, waktunya 30 menit. Oke, kakak-kakak silahkan mengerjakan di kelompok masing-masing. Kakak-kakak di main room ini kelompok A nggih kak nggih? Ada Kak Ari, Kak Isti, Kak Ratna, Kak Sika. Kak Ari, Baik, Kak. Kak Isti, Kak Ratna, Kak Sika. Ini Kak Is itu masih Ya, Kak. di sini, tapi Kak Is itu dia ada di kelompok C, mungkin baru. Iya, nggak fokus. Monggo, silahkan. Oke, terima kasih. Yang A ya kak ya. Yang Oke. A berarti rubrik penilaian diri siswa. Di LMS ada contohnya nggak ya? Saya baru akses tadi. Ada. Ini berapa hari ini? Oh, iya. Ketika dibuka, Allah. wow. Tak kira Kasika, Kak Ratna kayak sehat sergap ya. Kasika. Kemana nih Kasika. Kasika nih? Ini cuma kita berdua. Iya. Kak Ari. Lola katanya. Kasika. Kemana? Lola itu di chat itu Lola. Oh ya, oke. Ayo Kak. Ingu Iya, Kak, dulu tak ingu LMS. Ya. Kemarin tuh Kasika udah penilaian diri itu ya. Kasika. Mana Kasika sih? Kayak iki Tak jabring. buka tok ya, buka tok. Gimana ya contohnya?
Yang halaman 29 itu Kak, itu. Tapi cuma ininya, cuma bukan contoh sih. Refleksi diri, peserta didik merefleksikan kemajuan belajar mereka, tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, dan tindakan yang perlu mereka lakukan. Menilai diri sendiri, ya, rubriknya. Ini refleksi diri ya. Refleksi diri. Kemarin kayak punya Kasika itu kan sama dengan penilaian diri tuh. Yang mengajar. Waktu praktek itu ya. Itu kan Kasika pakainya kayak gitu ya. Tapi itu kan gaya mengajar gurunya. Oh. Tapi kan ada penilaian anaknya toh untuk anak untuk menilai diri sendiri. Oh, iya. Ada ininya ya? Ada rubriknya enggak? Di itu ya. Itu modul yang misalkan passing atas atau passing bawah itu loh. Modul ke ini ya? 22. Enggak, Kak. Kasih kan memang itu apa di modulnya ada? Entar di modul 2.2. Kan kasih kak. Iya. Kasih kak kemarin kan praktek yang buat penilaian diri ya Kasih kak. Iya kan. Yang passing itu jadi kan ada kayak kriterianya itu ya Kasih kak. Iya. Iya itu sekarang kita itu. Halo. Dari mana kak? Enggak, aku enggak dari mana-mana. Kok nggak ada suaranya dari tadi? Aku mendengarkan Kak Isti dan Kak Ratna. Ya. Berarti ini bikin rubrik yang kayak kemarin toh, kayak bikin yang kemarin aku bikin, tapi ini materinya sepak bola gitu. Sepak bola, betul. Berarti kalau misalnya apa iki? Apa gue? Ya Allah. Loh kok masuk semua? Kak Rizky. Kak? Halo, sorry Kak, ini baru dampingin anak-anak mau liftin ke Magelang. Jadi ini pakai HP, seramai itu di bis. Ini kok jadi ini kelompoknya? Iya, kok jadi kepental. Kok jadi banyak? Jadi banyak banget kelompokku. Kak, yang di sini ini Kak Abdul kan baru masuk nih. Nah, Kak Ari ini ternyata dia itu udah di kelompok 2, lagi rembukan, udah garap-garap ini Kak Ari. Jadi itu ada dua ya, 2 HP sama itunya iya, makanya semua. tadi kok di sini ada Kak Ari. Begitu tadi saya join ke yang breakout room 1 kok Kak Ari udah garap sama teman-temannya yang udah garap-garap. Ini Kak Ari nggak kanggo ini. Oh iya. Nggak apa-apa. Ya, jadi ini Kak Is kan harusnya di kelompok 2 nih ini. Di breakout room 2. Nah, ini di sini ada Kak Aisti, Kak Sika, Kak Ratna, Kak Rizky, sama coba saya sama Kak Abdul. Coba. Bentar saya cek yang di ruang sebelah dulu. Oh, di breakout room 2 itu cuma isinya 2, ada Kak Doni sama Kak Ririn. Kak Abdul saya kasih breakout room 2 ya, Kak Abdul ya. Sama si Bungsu. Ya, ikut saja. Oke, bentar saya edit dulu. Oke, udah Kak. Jadi ini tinggal Kak Isti, Kak Sika,
Kak Ratna sama Kak Rizky ya. Iya, Kak Is. Ayo, kasih Kak. Halo. Kak Ratna ngetik Kak. Halo kakak-kakak semua. Iya Kak. Kak Rizky agak neng deh Kak. Ini Livin mau ke daerah Magelang dekat Merbabu. Oh. Oke, kasih Kak. Sekolah ya? Iya, sekolah anak kelas 7. Programnya kelas 7. Oh ya. Kak Sika. Halo, ya. Ngetik Kak. Oke, siap. Tapi ya mbak iki urung ngono diketik. Enggak, maksudnya yang punya kemarin kasih Kak itu di itu aja share screen. Terus nanti kita sesuaikan dengan kegiatannya gitu. Oh, siap. Beda laptop ya Kak Karangan ki. Oh, yo. Oke. Bikinnya pakai laptop suami yang di rumah. Maaf ya. Saya tak tahu gimana. Gampang kok, gampang. Widih, gampang. Keren. Saya sebentar. Berarti bikin rubriknya yang ini. Berarti itu selain rubriknya ada ininya nggak toh Kak? Kita juga buat itu ya. Siswa sama IKTP-nya. Siswa hanya menilai dirinya sendiri gitu kan, terus nanti checklist gitu aja ya, kayak kemarin itu ya. Iya. Sebentar. Sepak bola ya tapi ya. Sepak bola itu apa aja? Sudah kelihatan? Sudah Kak. Oke, berarti cilik bentik ya tapi apanya Kak? Apa iso? Yuk kita buat itunya, tujuan pembelajarannya sama IKTP-nya, KKTP. Tujuan pembelajarannya apa? Iya. Nah, gimana kalau jenjangnya untuk SD aja ya Kak Sika? Yang Oke, Kak, aku tak mengungsi soalnya rame banget. Itu pada tujuan pembelajarannya ya? Iya, pakai IKTP-nya juga, tujuan pembelajaran sama IKTP-nya juga. KKTP. Ya, KKTP, indikator sama kriteria sama aja. Aku berarti ini Astagfirullahaladzim. Biar gampang. Besok 2 itu soalnya yang rubrik observasi guru itu bukan ya? Bukan. Kalau yang ini diri. Kelompok A Kak kita.
Berarti soalnya yang A, Penilaian diri. penilaian diri siswa. oh ya, membuat rubrik penilaian diri siswa. Dribbling aja. Dribbling. Tapi kan ini kan sepak bola ya. Sepak bola. Nah, sepak bola itu apa aja geraknya? Nah, Passing, shooting, ya. kita berfokus pada dribbling kaki bagian luar. Jadi siswa nanti kayak menggiring tapi pakai kaki bagian luar gitu, pakai samping luar kaki. Nah, ini kan nanti dibagi sikap awal, terus sikap saat menggiring sama sikap akhirnya. Nah, kayak yang kemarin punya saya itu, kalau itu seperti itu. Terus KKTP-nya, tujuan kriterianya yang belum, apakah kalau KKTP itu berarti mencakup apa aja, Kak? Maksudnya siswa melakukan, misalnya siswa mampu melakukan dribbling sepanjang 10 meter atau gimana gitu, aku bingung. Nah, sepertinya kayak gitu, Kak. Siswa dapat melakukan dengan kaki apa, terus sepanjang. Oh gitu. Oh iya. Saya tak tulis sih. Nah, contohnya itu di halaman 24. Contohnya piye, Kak? Yang di LMS. Aku aja belum baca. Aku yang buka ini kok. Itu belum dikerjain itu yang lain-lain. Sama tujuan pembelajarannya ya? Iya. Tujuan pembelajarannya dulu, baru itu KKTP-nya. Tujuan pembelajarannya apa ya? Nek di sini dapat gimana? Dribbling bola dengan tepat misalkan kayak gitu atau apa. Siswa dapat melakukan dengan kaki luar atau kaki dalam. Siswa melakukan dribbling. Tujuan pembelajarannya di sedikit aja kan nggak usah banyak-banyak. Satu aja. Sepanjang berapa yo Kak Rizky? Sepanjang itu nanti di rubrik enggak nek kayak nek yang ukuran itu? Enggak di rubriknya ya. Sepanjang Jiro lupa 10 meter gitu ya. Itu juga boleh. Terus baru apa? Baru tujuan pembelajaran KKTP ya? Kriteria. Ya, KKTP-nya. KKTP-nya saya tak delok Yang pertama bisa menjelaskan dan mempraktikkan. Mampu memahami dan menerapkan itu tadi di permainan bola. Kalau yang berpartisipasi aktif gitu termasuk enggak, Kak? Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam permainan dan menunjukkan sikap sportivitas. Berarti kan ini ketika permainan itu toh. Itu ya. Tulis sekali ya. Yang pertama apa tadi Kak Isti? Peserta didik menjelaskan dan mempraktekkan tadi apa praktek? Apa? Dribbling. Nah itu. Peserta didik dapat menjelaskan dan mempraktekkan dribbling. Di bola ada dribbling ya? Ada. Oh, iya. Cara ya? Putus-putus Kak suaranya. Aku tuh sinyalnya delay. Jadi Halo. Bisa
bisa didengar. Tapi kok ruang kelas. Halo Kak. Jelas mboten? Jelas. Sudah? Jelas Kak, kalau Kak Sika jelas. Yang putus-putus punya Kak Rizky. Oh. Tapi apa tadi? Peserta didik dapat menjelaskan dan mempraktekkan. Tadi itu apa? Dribbling. Dan udah kan mempraktekkan. Cara dribbling. Pakai bagian luar. Kaki aja itu atas. Terus setelah itu, setelah mempraktikkan, memahami enggak? Sudah ya? Otomatis memahami ya? Lebih baik memahami dulu atau begini, peserta didik dapat menjelaskan dan peserta didik dapat memahami dan menjelaskan cara mempraktikkan. Nah, terus bawahnya baru peserta didik mampu mempraktikkan, gitu nggak sih? Gitu nggak? Iya, boleh. Iya, alhamdulillah. Kak, jadi memahami dan menjelaskan, terus yang kedua mempraktekkan dan menerapkan keterampilan itu pada permainan bola. Menjelaskan yang memahami bareng, terus yang kedua mempraktekkan sendiri. Oke, cara luar. Terus peserta didik mampu mempraktekkan cara dribbling menggunakan kaki bagian luar. Terus kemudian peserta didik mampu mengaplikasikan dalam permainan, gitu nggak? Iya. Iya. Mantap Kak Sika. Sepak bola. Oke. Sudah? Sudah. Ya. Terus yang afektifnya di ini enggak, Kak Isti, Kak Ratna? Maksudnya yang mampu berpartisipasi aktif dalam permainan dan menunjukkan sportivitas, atau mampu bekerja sama dalam tim. Dimasukkan sekalian aja nggak apa-apa. Oke. Sportif. Kemudian pas selamat bermain. Ampun Bu, terus setelah kakak berat apa ya? Kakak
Langsung ke penilaiannya? Iya. Langsung rubrik aja toh. Oke. Aktivitas kalau di rubrik assessment otentiknya itu yang dicontoh di LMS itu toh, ada tujuan pembelajaran, kriteria, terus aktivitas atau tugas. Berarti aktivitasnya ditulis Iya. ditulis Sekalian ditulis. penilaian gitu aja kali ya. Penilaian dribbling kaki bagian luar. Iya. Apa mau kayak lari? Aktivitas atau tugas. Aktivitas Berarti aktivitasnya itu di bermain sepak bola itu toh? Iya. Tapi dribblingnya termasuk aktivitas mboten nggih, Bu? Kok bingung ya? Berarti Coba yang di halaman 3. Coba dibuka yang halaman 3. 38, Kak. Itu ada contohnya, contoh lembar penilaian diri dalam pembelajaran PJOK, tapi itu dengan portofolio. Sama aja. Halaman 3. 38, 39. 39. Nggih. Oh, halaman 4. Apa? Navigasi 4. Di yang downloadan itu yang PDF. Iya, yang terakhir apa ya, Kak? Yang baru. 263 baru PDF-nya. Ini kurang berapa menit? 10 menit, oke. Oh iya, ini ada contoh-contoh. Aku kok nggak ketemu ya? Yang downloadan, Kak. Navigasi 4 ya? Pencet. Nggak apa-apa, Kak, ini dilanjut aja. Lanjut dulu ya? Iya, lanjut dulu aja. Lanjut ke itunya aja. Itu nanti kalau tambah-tambahannya dipoles nanti, yang penting rubriknya jadi Rubriknya dulu. jadi. Yeah. Nanti kalau ada waktu kita tambah-tambahin lagi. Portofolio ya. Iya. Nah, ini kebugaran jasmani. Portofolio terus langsung rubriknya ya? Iya, rubriknya aja. Sama yang kayak atasnya itu aja, yang pertama itu. Coba nah ini. Asesmen diri. Kalau halaman 39 ini ya? Iya. Tapi cuma buat acuan aja sih, maksudnya ya buat gambaran aja. Tapi kalau kita kesulitan ya nggak udah terlalu. Yang penting poin-poinnya itu ada kayak gitu aja. Kalau yang kita bikin poinnya begitu nggak? Iya, nanti nggak apa-apa kok. Sama tujuan pembelajaran, materinya ada. Nanti petunjuk asesmennya nanti aja, itu dulu aja. Itu kan maksudnya sederhana. Yang penting kita buat rubriknya aja dulu. Untuk teknisnya nanti. Indikator, levelnya. Tapi kalau enggak yang tadi kayak kasih Kak buat juga nggak apa-apa, yang kemarin kita buat itu. Nah, kalau yang kemarin tak buat itu begini. Ada sikap awal. Terus ada gitu. Nggak apa-apa. Itu kan nanti masuk di indikatornya toh? Iya. Indikator, iya. Iya. Indikator, terus nanti ada sampingnya itu level. Iya, level 1 misalkan sikapnya sudah, misalkan kakinya sudah terbuka, yang kedua misalkan tuh atau gimana gitu nanti kan yang teknisnya paham ya. Indikatornya itu dulu, Kak. Oke. Nanti kalau nggak cukup waktunya yang menjelaskan Kak Sika. Oke. Kan tekniknya kan yang tahu. Ini tak ngerti tekniknya.
Sikap indikatornya awal. ya itu Nah, ini sikap sikap awal awal kayak gitu. ngene iki. Ini indikatornya, Kak. Terus kemudian deskripsinya baru yang level satunya. Nah, misal level satunya arah bola. Kesulitan. berdiri menghadap bola. Ini. Menghadap arah gerakan. Menghadap Itu yang arah gerakan yang misalnya. sudah bisa, yang betul. Iya. Berarti yang betul itu berarti nanti di Gimana? level mahir gitu ya? Iya. Ya selesaikan dulu Kak Sika. Apa-apa. Sikap awal, sikap berdiri menghadap arah gerakan. Terus lanjut lagi yang kedua. Nah, tiga pun nggak apa-apa, 2 pun sebenarnya nggak apa-apa, tergantung kita. Nggak harus 4 atau 5 itu nggak apa-apa. Oke. Kak Rizky masukkan. Biar dia ngomong maksudnya. Ini teknis atau itunya Kak? Kasika. Apanya? Tekniknya itu ya. Ini tekniknya. Berarti Oh, misalkan berarti kalau kriterianya misalkan level 1, misalkan anak-anak baru bisa berdiri aja. Nanti yang level ketiganya ini maksudnya kayak gitu, Kak. Yang betul yang ini kayak gitu. itu Jadi kan udah ditahapkan. bisa itu tau tuh. Mahir itu udah melampaui tiga itu toh teknis. 3 tingkatan. bola Nah, contohnya yang itu di LMS itu yang level 1 itu kesulitan menerapkan itu. Kedua tapi tuh itu mampu menerapkan tapi mampu menerapkan. Yang ke level 3 itu mampu menerapkan tanpa ragu, ada kata-kata tanpa ragu. Yang level 4 menunjukkan penerapan pengaturan menerapkan dengan posisi stabil, ada kata-kata posisi stabil. Terus yang level 5 yang mahir itu mampu menerapkan dengan konsisten. Oh, berarti Dan ini level-levelnya itu bukan rubriknya kan, itu penjelasan setelah misal untuk penilaian setelah mengisi rubrik penilaian diri gitu nggak sih, Bu? Aduh aku kok belibet menyampaikannya. Jadi ini kan menilai diri sendiri dulu nih pakai rubrik yang ini, gitu kan? Terus kemudian nanti guru yang menilai ketika iki bocah iki iso ra checklistnya nih ada sampai berapa gitu. Yang menilai anak. Nah, ini untuk rubrik menilai anak dulu. Oh. Terus nanti setelah ini kita yang pakai yang levelnya ya. Level itu ya, itu dulu. Iya, ini selesaiin dulu secara teknisnya. Nanti kita tambahin yang itu Bu Isti. Ini biar bisa ya. Bola harus bergulir. Kaki pada waktu menggiring bola.
Aduh, berapa detik lagi? Oke. Oke. Udah 2 nggak Berapa apa-apa Kak lagi? Sika? Oke, dah. Nah, Terus itu habis itu deskripsi 1 itu misalkan sikap berdiri menghadap ke arah gerakan. Nah, misalkan kan ada 3 kriteria tuh, mampu, tidak mampu, atau belum mampu. Nah, 3 itu tuh sikapnya seperti apa, itu harusnya dideskripsikan. Tapi nggak apa-apa, kita sudah selesai waktunya, nanti tinggal itu aja. Oh, ini selesai? Close, iya, sudah waktunya sudah habis. Di close dulu aja Kak Sika. Kembali semua di main room. Oke. Apakah ada yang belum selesai ya, Kak? Kelompok kami belum, Kak. Kak Sika kelompok 1 ya berarti ya, kelompok A ya? Iya. Iya. Kelompok 2? Sudah selesai kan, Kak? Ya, terima kasih kakak-kakak semua yang sudah berdiskusi dalam roomnya masing-masing, membahas terkait asesmen ya kakak nggih. Untuk selanjutnya yaitu presentasi. Monggo nanti teman-teman yang presentasi bisa mempresentasikan hasil diskusinya, dan untuk teman-teman yang lain mungkin bisa memberikan tambahan atau masukan, saran juga boleh terkait yang dipresentasikan, monggo. Untuk yang pertama mungkin dari kelompok 2, monggo silakan kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 ada Kak Ari, Kak Ranti, Kak Diah. Monggo silahkan Kak. Kak Ranti, Kak Diah. Kak maaf, ini saya kelempar-lempar di kelompoknya Kak Sika, sekarang di kelompoknya Kak Abdul lagi. Kak Rizky di kelompok mana? Oh, ini udah semuanya? Udah. Oh, ya. Oke. Monggo, silakan untuk presentasi dari kelompok 2. Sudah siap? Ya, Kak Diah, silahkan. Monggo. Kak Diahnya kayaknya nggak ada, Kak. Iya, nggak ada. Oh, atau kelompok 1, monggo Kak Ratna, Kak Sika tadi kayak sudah share screen, nggak apa-apa, nanti sambil dilengkapi nggak apa-apa Kak Sika. Kak Ratna sama Kak siapa tadi di kelompok 1? Kak Isti ya? Kak Diahnya masuk. Kak Diah masuk. Oh, mana? Oh, tadi terpental. Kak Diah? Iya. Monggo silakan Kak untuk kelompok 2 presentasi Kak Diah. Oke. Udah kelompok 2 ya? Enggak, ini kelompok 2 yang pertama. Iya. Dia dari mana? Kelompok 2. Jadi fokus mengerjakan. Ya ada yang lain ini. Enggak ada. Tinggal Kak Diah yang belum. Emang Udah iya? semuanya. Kak Diah dulu belum.
Monggo Kak Dia bisa share screen, tadi kayaknya Kak Ranti udah memberi kode. Monggo Kak Dia share screen gitu. Monggo Kak. Aduh. Oke. Mana ini? Apakah sudah terlihat? Sudah Kak, sudah. Oke. Ya, kami dari kelompok 2 ya, salahnya. Kelompok 2 ada Kak Ranti, Kak Ari, dan saya sendiri. Ini mengerjakan asesmen otentik dari teman. Kemudian tujuan pembelajaran dari kami itu yang pertama mengukur kemampuan dribbling pada sepak bola, kemudian mengukur kemampuan passing, mengukur kemampuan syuting, dan mengukur pemahaman pada permainan sepak bola. Kriteria ketercapaian tujuannya yaitu pertama, peserta didik mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar sepak bola, peserta didik mampu mempraktikkan permainan sepak bola, dan peserta didik mampu mengembangkan permainan sepak bola. Nah, ini rubrik penilaian dari kami. Kelihatan boten sih? Boten Kak Dia, agak diperbesar mungkin Kak. Di apa tampilan penuh mungkin. Nah, kelihatan? Nah, sip. Oke. Ya, Ya, kami kelihatan. di sini ada 4 hal yang kita nilai, kemudian ada 5 ini ya rubriknya ini penilaiannya ada 5 kriteria. Yang pertama itu keterampilan dribbling. Untuk kriteria pertama, awal berkembang, peserta didik kesulitan dan sering kehilangan bola. Kemudian berkembang ketika peserta didik tidak terlalu kesulitan namun masih sering kehilangan bola. Kemudian layak ketika peserta didik dribbling dengan konsisten dan jarang kehilangan bola. Kemudian cakap, peserta didik dribbling konsisten dan tanpa kehilangan bola. Kemudian mahir, dribbling sempurna dan konsisten meski dalam tekanan. Nah, yang kedua keterampilan passing. Awal berkembang, peserta didik kesulitan dan arah passing masih salah. Kemudian berkembang, peserta didik tidak terlalu kesulitan namun masih sering salah arah passing. Kemudian layak, yaitu peserta mampu memberikan bola dengan sedikit kesalahan arah. Kemudian cakap, peserta didik memberikan bola dengan tepat sasaran. Kemudian mahir, peserta didik memberikan bola tepat sasaran dan konsisten. Kemudian keterampilan syuting, yaitu awal berkembang, peserta didik kesulitan mengarahkan bola dan sering meleset. Kemudian berkembang, peserta didik tidak terlalu kesulitan, namun masih sering meleset ke gawang. Kemudian layak, peserta didik mampu mengarahkan bola ke gawang dengan sedikit kesalahan. Kemudian cakap, peserta didik mampu mengarahkan bola ke gawang dengan tepat. Nah, kemudian yang terakhir mahir, peserta didik mengarahkan bola dengan tepat meskipun dalam tekanan. Yang terakhir yaitu pemahaman pada prinsip sepak bola. Untuk awal berkembang, peserta didik kurang memahami prinsip sepak bola. Dan berkembang, peserta didik memahami prinsip sepak bola tapi tidak memahami posisi atau peran pemain. Kemudian layak, peserta didik memahami prinsip dan posisi dalam sepak bola. Dan cakap, peserta didik menguasai salah satu posisi dalam sepak bola. Dan mahir, peserta didik menguasai semua posisi dalam sepak bola. Oke. Nah, itu tadi dari saya, dan kelompok kami, maksud saya. Terima kasih.
Monggo bila ada masukan. Silakan Pak yang lain ada masukan, mungkin masih di slideshow, di share screen dulu Kak dia, jangan dimatikan dulu biar teman-teman memperhatikan dulu. Yang terakhir tadi, yang rubriknya, monggo kakak dari kelompok 1 dan 3 ada masukan, silakan terkait rubrik penilaian ini. Jadi ini ada awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Monggo. Adakah dari, mungkin tambahan dari kelompok 2 dulu, ada yang mau menambahkan? Tidak Kak, sudah cukup. Sudah cukup, oke. Dari kelompok 1 dan 3? Saya Kak. Oke, silakan Kak Ratna. Baik, sebelumnya mengapresiasi dari kelompok 2, keren banget rubrik penilaiannya. Tahapan-tahapannya sudah jelas. Hanya saja yang saya tanyakan adalah untuk yang mahir, kalau untuk membaca dribbling sempurna dalam konsisten meski dalam tekanan, maksudnya dalam tekanannya itu yang seperti apa ya Kak? Terima kasih. Izin menjawab. Tekanan itu dalam permainan ya kita kan dibuatnya permainan kelompok A dan B misalkan gitu. Nah tekanannya itu tuh semacam direbut gitu kan, bentuk dari tekanan tersendiri gitu. Atau misalkan kunnya diperpendek jarak antara satu dengan yang lainnya saat mendribble, itu juga sebuah tekanan tersendiri gitu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ari penjelasannya. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, saya yang tanya. Oke, untuk kelompok 2, tadi yang terkait pemahaman, itu kan ada kurang memahami, memahaminya itu maksudnya yang bagaimana Kak? Pemahaman sepak bolanya itu, maksudnya ini untuk keterampilannya atau lebih ke pengetahuannya. Terus kalau misalkan itu dulu keterampilan atau ke pengetahuannya Kak, coba Kak. Maksudnya yang keterangan yang pemahaman sepak bola ini. Izin menjawab Kak. Kak Ranti. Dari pemahaman itu, pemahaman ya secara kognisinya Kak, secara pengetahuan. Dia tadi kan udah dikelompokkan, ada yang dari kronologis awal konteks yang ada itu kan ada yang atlet, ada yang menengah, ada yang belum paham sama sekali permainan sepak bola itu seperti apa. Nah, itu kan dikelompokkannya diferensiasi tadi gitu Kak. Kemudian dari diferensiasi itu terus kita buat muncul rubrik, digiring ke buat rubrik. Oh, yang belum paham itu ada juga yang sama sekali nggak tahu permainan sepak bola itu seperti apa gitu. Gitu Kak. Terima kasih. Monggo teman-teman. Berarti lebih ke pemahaman ya Kak. Mungkin kalau lebih ke pemahaman mungkin bisa ditambahkan ini yang kalau memahami kan masih belum KKO ya, kayak belum kata kerja operasional, mungkin bisa misalkan kalau bisa menjawab berapa soal misalkan dikatakan mahir misal benar semua seperti itu, atau mungkin jadi ininya diganti memahaminya itu kan luas ya, mungkin bisa diganti KKO ya sesuai kata kerja operasional, misal bisa menjawab berapa misalkan itu pengetahuan gitu. Itu siap Kak Niki. Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Keren sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1, silakan ada Kak Ratna dan teman-teman. Monggo silakan Kak
Kakak, saya izin off cam dulu ya Kak, ini soalnya sinyalnya baru nggak stabil, tadi hampir kepental saya. Ya Kak, siap. Ya, monggo. Silakan Kak. Niki teman-teman izin share screen, tapi saya insecure sekali dengan pekerjaan Budiah yang sangat cantik. Oke. Nah, di sini saya mewakili teman-teman yang lain dari kelompok 1 ingin memaparkan rubrik penilaian untuk menilai diri sendiri. Nah, seperti itu. Rubriknya sangat polosan ya. Beda sama yang Budiah tadi karena guru TK jadi sangat cantik dibikin warna-warni. Kalau guru PJOK kok begitu. Terus ini adalah tujuan pembelajarannya. Nah, rubrik penilaian diri dari penilaian dribbling bola dengan kaki bagian luar. Nah, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat melakukan dribbling bola dengan kaki bagian luar sepanjang 10 meter. Kemudian ini adalah kriteria ketuntasannya. Peserta didik dapat memahami dan menjelaskan cara dribbling menggunakan kaki bagian luar. Kemudian peserta didik mampu mempraktikkan cara dribbling menggunakan kaki bagian luar. Dan selanjutnya adalah peserta didik mampu mengaplikasikan cara dribbling menggunakan kaki bagian luar dalam permainan sepak bola. Kemudian untuk afeksinya adalah peserta mampu berpartisipasi aktif dalam permainan dan menunjukkan sikap sportif. Yang terakhir, peserta didik mampu bekerja sama dalam tim dan berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya ini adalah aktivitas atau tugasnya adalah penilaian dribbling menggunakan kaki bagian luar. Kemudian indikatornya ada sikap awal, sikap menggiring, dan sikap akhirnya. Kemudian deskripsinya pada sikap awal adalah sikap berdiri menghadap arah gerakan. Kemudian yang kedua adalah berdiri siap dengan salah satu kaki di sisi samping belakang bola. Dan yang ketiga adalah bola didorong ke arah depan menggunakan kaki bagian luar. Nah, itu sikap awalnya. Kemudian sikap saat menggiring, perkenaan bola berada di tengah-tengah kaki bagian luar. Kemudian bola bergulir dekat dengan kaki, dan yang selanjutnya adalah pada waktu menggiring bola lutut ditekuk. Nah, pada sikap akhirnya kepala tetap tegak setelah menggiring, kemudian pandangan mata terpusat pada lapangan setelah menggiring bola. Nah, ini nanti pada rubrik ini siswa sendiri yang menceklis apakah gerakannya sudah mendekati apa yang ada di deskripsinya, seperti itu. Ini adalah contohnya seperti itu. Kemudian untuk levelnya pada level 1 atau awal berkembang itu ada peserta didik melakukan dribbling kaki bagian luar dengan benar, tetapi sering gagal, tidak aktif berpartisipasi dalam permainan dan menunjukkan sikap sportivitasnya juga kurang baik. Kemudian yang level berkembang, peserta didik mampu melakukan dribbling kaki bagian luar dengan cukup baik, tetapi masih ada kesalahan berpartisipasi dalam permainan, tetapi masih perlu dorongan dalam kerjasama tim. Kemudian yang ketiga adalah level layak. Peserta didik mampu melakukan dribbling kaki bagian luar dengan baik, aktif berpartisipasi dalam permainan dan menunjukkan sikap sportivitas yang baik, berkomunikasi dan bekerja sama dengan tim. Kemudian yang level cakap, peserta didik mampu melakukan semua teknik dasar sepak bola dengan baik, menunjukkan sikap sportivitas yang sangat baik, berpartisipasi aktif dan menjadi pemimpin dalam tim.
Kemudian yang level mahir itu peserta didik mampu melakukan semua teknik dasar sepak bola dengan cukup baik, menunjukkan sikap sportivitas yang sangat baik, berpartisipa berpartisipasi aktif dan menjadi pemimpin dalam tim, seperti itu, Kak. Tapi untuk yang level cakap sama level mahir ini, masih susah kami membedakannya dalam penilaian, dalam sepak bola, seperti itu. Monggo Kakak-kakak jika ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Terima kasih Kak Niki atas waktunya. Oke, terima kasih Kak Sika. Ada mungkin saran dari kelompok lain? Tadi kan terkait level 4 dan 5 ya, cakap dan mahir. Ya, ya masih susah membedakannya ini bagaimana gitu. Monggo kalau ada kakak-kakak untuk ngasih saran untuk yang level cakap dan mahir ini seperti apa, monggo. Monggo mungkin dari tadi kelompok 2 tadi yang sudah kayaknya tadi udah bisa mengidentifikasi bedanya cakap dan mahir ya tadi ya di kelompok Kak Diah tadi Kak Ari ya tadi Kak Ari Kak Diah. Monggo Kak. Mungkin kalau saran mungkin kalau di level mahir itu bisa untuk pengembangannya, jadi tidak hanya di aktivitasnya saja, tapi di luar dari aktivitasnya tadi, seperti misalnya kayak tadi Kak Ratna kan tanya kok ada tekanan, terus ada apa ya pengembangan lain, misalnya peserta didik mampu melakukan semua teknik. Nah, tapi dia itu juga memberikan strategi yang lain gitu loh. Itu mungkin dari Oh, saya iya itu. iya iya. Nggih. Terima kasih Kak Dia atas sarannya. Ya, terima kasih Kak Dia. Ya, jadi ada pembedanya dikit Kak kan tadi kalau yang di kelompok 2 kan dengan tekanan mungkin kalau yang ini juga bisa ditambahkan mungkin juga selain dia bisa melakukan semua teknik dasar sepak bola dengan cukup baik, dia juga bisa mungkin bisa membuat kreasi atau mungkin mengembangkan strategi dalam tim kan juga bisa Kak ada kelebihannya gitu yang di mahirnya ditambahkan aja. Ya. Oke, sama coba naik Kak Sika. Naik di halaman 1. Nah, ini kan di tabelnya itu kan hanya checklist ya. Kayaknya ini ditambah di-insert tabel lagi sebelah kanan. Jadi di checklist ini tuh nanti ada belum maksudnya dia menilai dirinya sendiri saya udah mampu atau belum ya gitu. Jadi centangannya nggak gitu. tidaknya cuman 1 karena kan bisa untuk pembanding dia kan. Oh, ternyata aku yang belum bisa ada berapa aspek nih seperti itu. Yang sudah bisa aku berapa aspek kan kaitannya dengan refleksi si anak ini sendiri gitu setelah dia belajar. Oh, iya. Baik. Berarti ada kayak Pembandingnya. Oh, nggih, siap. Oke. Iya, jadi Terima biar kasih. anak kan oh yang aspek ini aku udah bisa belum ya? Oh bisa karena nanti kan semakin ke bawah kan dia kalau sudah terisi semua kan dia bisa merefleksi oh ternyata aku kok banyak yang belum bisa ya oh berarti aku ke depan harus nanti bisa si guru bisa meminta anak buat refleksi dari tabel yang dia penilaian yang dia isikan sendiri. Oke. Terima kasih Kak Niki, Kak Dia. Oke, izin stop sharing teman-teman.
Oke. Oke. Halo kakak-kakak. Maaf saya terpental. Monggo silakan Kak untuk kelompok C Kak untuk presentasi. Monggo silakan. Ada Kak Doni, Kak Abdul, Kak Ririn. Ya Kak, terima kasih atas waktunya. Izin share screen nanti yang bertugas atau yang akan menyampaikan Kak Abdul. Ini dari kelompok 3 saya insecure ini Kak Sika. Karena minimalis sekali. Monggo Kak Abdul untuk mempresentasikan dari kelompok 3 atau kelompok C. Sudah terlihat, Ye? Sudah, Bu. Sudah Kak. Ya, monggo Kak Abdul. Ya, mohon izin kakak-kakak untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mohon maaf tadi baru pulang dari takziah, jadi belum terlalu paham dengan materi yang ini. Saya ditugaskan untuk mempresentasikan tugas dari kelompok kami, yaitu tugas membuat rubrik penilaian berdasarkan materi sepak bola yang beranggotakan Kak Doni, saya sendiri, dan Kak Ririn. Kelompok C membuat rubrik observasi dari guru. Yang pertama tentunya harus membuat tujuan pembelajaran. Di sini kami membuat 4 tujuan pembelajaran, yakni yang pertama, siswa mampu menggiring bola dengan cepat dan konsisten dalam waktu 30 detik dengan jarak 20 meter. Terus yang kedua, siswa mampu mengoper bola dengan tepat dan akurat kepada teman dalam jarak 5 meter. Yang ketiga, siswa mampu kerjasama dalam tim untuk mendapatkan gol. Yang keempat adalah siswa mampu mengambil keputusan yang tepat saat mengoper bola atau saat memegang bola. Yang B, rubrik observasi. Nomor 1, aspek penilaian menggiring bola. Deskripsinya yaitu menggiring bola dengan kontrol yang baik, kecepatan sesuai, serta
konsistensi saat di bawah tekanan. Nah, ini adalah untuk level yang paling tinggi atau yang paling mahir, yaitu di bawah tekanan seperti yang Pak Ari bilang tadi adalah level teratas, yaitu ditekan atau mau direbut oleh teman. Nah, itu menggiring bolanya itu tidak terebut, bisa dibelokkan, bisa di istilahnya digocek kalau dalam permainan sepak bola. Terus penilaian yang kedua, aspek penilaian yang kedua yaitu mengoper bola, yaitu mengoper bola dengan akurat dan tepat waktu dan pertimbangan posisi rekan tim. Jadi kita diberikan opsi oleh sama teman kita, misalkan ada 2 teman, yang satu ada di belakang musuh dan yang satunya ada di antara musuh. Nah, kita atau murid atau siswa diposisikan sebagai orang yang membawa bola, kemana bola tersebut akan dioper. Misalkan siswa mengoper bola ke teman yang ada di belakang lawan, pastinya keputusan dia atau keputusan siswa itu tidak tepat. Terus yang ketiga adalah aspek penilaian kerjasama tim. Deskripsinya yaitu berkolaborasi dengan tim, mencari posisi yang strategis dan membantu teman satu tim saat diperlukan. Nah, kerja sama tim ini balikannya dari tadi yang megang bola. Jadi yang kerja sama tim itu adalah teman lain yang tidak membawa bola. Jadi temannya itu meminta bola, terus istilahnya membuka ruang kalau dalam sepak bola namanya, terus menjemput bola seperti itu. Terus yang kelima, aspek penilaian pengambilan keputusan. Ya, itu tadi yang seperti yang mengoper bola tadi, memilih tindakan yang tepat saat mengoper atau menembak atau bertahan sesuai dengan situasi permainan. Jadi siswa dalam situasi tertentu memiliki beberapa opsi yang harus diambil dengan tepat, maka siswa tersebut mau mengoper atau membawa bola sendiri atau menggiring atau langsung menembak ke gawang. Terus aspek yang keenam adalah penilaian antusiasme dan partisipasi. Nah, ini nanti antusiasme siswa. Jadi kalau antusias itu masuknya ke afektif ya, karena sikap ya. Jadi antusiasme berperan aktifnya dalam sepak bola ataukah dia hanya jalan. Jadi ini penilaian ini yang pertama tadi memang ada degree-nya atau jaraknya. Terus yang selanjutnya itu lebih ke kelas yang sudah mahir atau kelas yang sudah kelas atas, misalkan kelas SMP ataupun kelas yang sudah SMK atau kelasnya Pak Ari. Jadi observasinya setiap anak itu bagaimana, nanti pengambilan keputusannya bagaimana kalau sudah. Terus yang lembar observasinya dari materi sepak bola, yang skor 1 itu perlu peningkatan, skor 2 cukup, skor 3 baik, skor yang keempat sangat baik. Seperti itu, Kak. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain. Monggo, silakan kelompok lain yang ingin menambahkan. Kelompok 1 dan 2, ada yang menambahkan? Atau dari kelompok 3 sendiri, rekannya ada yang ingin menambahkan dari kelompok C? Kalau tidak ada, oke. Oh, ada Kak Ririn. Monggo Kak Ririn. Kak, boten tadi sudah cukup, Kak. Oh, sudah cukup. Saya kira mau menambahkan loh Kak Ririn. Ya. Menambahkan ice breaking-nya Kak Ririn. Oke. Ya, terima kasih untuk kelompok C. Oke, mungkin ini akan sudah bagus, sudah ada deskripsinya juga, aspeknya ini mungkin tinggal ini Kak, dibikin tabel aja sudah terlihat ini rubriknya nanti ya Kak, kelompok C. Ya, Kak. Maaf ya, tadi
sempat bikin tabel. Iya, Jadi iya. kayak gitu. Ya, nggak apa-apa Kak, nanti bisa diperbaiki terus dibentuk tabel. Mungkin kalau ini kan banyak skornya ya, juga ada deskripsinya juga. Mungkin nanti bisa dibuat landscape seperti itu biar terlihat nanti ketika digunakan oleh guru seperti itu. Kakak. Siap Kak. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih untuk kelompok A, B, dan C yang sudah mempresentasikan, sudah mendiskusikan Kakak, dan juga sudah mempresentasikan hasilnya, juga tadi saling menambahkan, saling memberikan saran. Nah, saya mungkin bisa di stop share Kak Ririn. Oke, terima kasih Kak. Saya akan share screen. Izin share screen. Oke kakak, tiba kita di refleksi dan pesan kunci. Monggo, ini apa hal baru yang kakak dapatkan sejauh ini selama proses di modul 2.6? Lalu selama ini asesmen seperti apa yang kakak lakukan dalam pembelajaran sehari-hari? Nah, monggo bisa diceritakan secara singkat. Monggo silakan, ini Kak Doni, saya belum dengar suara Kak Donkray. Silakan Kak Doni. Mewakili teman-teman Kak Doni. Hal baru Ya. apa Kak? Monggo silakan ceritakan dengan singkat Kak. Ini ya, apa hal baru yang Anda dapatkan sejauh ini selama proses ini? Kak, selama ini asesmen seperti apa? Kaca boleh nggak? Diikat nggak apa-apa Kak, kita jelas kok suaranya, walaupun ada backsound-backsoundnya tetap jelas kok. Nggak fokus sih, ini banyak orang. Nggak apa-apa, suaranya jelas kok Kak Doni. Kak Doni sedang rapat mungkin Kak. Oh iya. Monggo Kak Doni. Kak Doni? Kok Kak Doni menghilang ini? Mengkondisikan temannya. Oke, mungkin Kak Sika, mungkin silakan Kak, nanti sambil Kak Doni kayaknya mau ngetik. Monggo Kak Doni bisa kalau mau diketik ini Kak Sika dulu. Monggo Kak Sika mengutarakan. Kak Sika? Monggo Kak Sika. Baik Kak. Maaf, baru tak tinggal menghapus apa tadi itu. Kalau untuk hal baru yang saya dapatkan terkait yang penilaian otentik sih Kak, yang mungkin saya pernah melakukan itu tapi nggak tahu nih namanya kalau itu tuh penilaian otentik. Nah, baru di modul ini saya tahu, oh jadi ini tuh namanya penilaian otentik toh yang seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi lebih mendalam lagi sih dari apa yang saya ketahui kemarin setelah membaca modul 2.6 ya lebih akan menyempurnakan apa yang sudah saya ketahui kemarin dan nanti juga akan saya aplikasikan ketika saya melakukan asesmen kepada peserta didik seperti itu. Oke. Gitu sih Kak. Oke, ya terima kasih Kak Sika.
Kak Doni jadi nggak nih Kak Doni? Kak Doni itu kalau udah di sekolah tuh sibuk ini, soalnya teman-temannya pada agendanya rapat terus ya Kak Doni ya? Oh itu diminta potong tuh Kak, yang nyuruh potong. Ya Kakak, saya lanjut ya Kak. Pesan kuncinya pada pertemuan kali ini yaitu asesmen itu membantu pembelajaran peserta didik kita, dan pelibatan murid itu sangat penting dalam kita mengasesmenkan. Kadang kita kalau melakukan asesmen itu hanya sebatas kita yang mengasesmen, tapi kita juga bisa meminta anak atau meminta peserta didik kita itu untuk melakukan asesmen itu, bisa menilai dirinya sendiri. Oke Kakak, alhamdulillah Kakak kita sudah sampai di akhir sesi hari ini. Kakak semua tadi sudah dapat harapannya dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, lalu juga kakak tadi sudah menyusun kerangka asesmen otentik serta rubriknya. Nanti mungkin jika masih ada yang kurang bisa diperbaiki ya kakak. Lalu juga tadi sudah menganalisis rubrik asesmen milik kelompok lain, milik teman yang lain, seperti itu. Mungkin sudah cukup untuk tatap maya hari ini 2.6, dan saya ingatkan lagi kakak besok tanggal 7 tepat besok pagi ya, paling lambat pukul 23.59 nanti jam 12 malam kurang 1 menit itu adalah batas tes akhir kakak-kakak. Monggo silahkan dipelajari dan juga disiapkan. Lalu pesan saya jangan terlalu mepet mengerjakannya, karena kita tidak tahu faktor eksternal apa yang akan terjadi. Jadi lebih baik mengantisipasi saja. Mungkin kalau sudah mengajar siang itu sudah sekiranya luang, monggo bisa diluangkan waktu, mungkin ya bisa sejam lah, mungkin cukup ya, atau setengah jam monggo untuk melakukan tes akhir. Karena apa? Kalau ini terlewat, otomatis kakak tidak bisa mengerjakan. Beda dengan soal-soal tugas-tugas yang misalkan ngupload gitu. Kalau itu di luar due date, itu tetap bisa upload, tapi memang di tampilannya itu akan merah di tempat saya karena sudah terlambat, late gitu, ada keterangannya. Jadi monggo dipersiapkan dengan baik untuk tes akhir ini. Silakan, monggo mau kombel juga boleh, silakan. Itu kakak mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum sesi ini berakhir. Jika tidak ada, monggo. Ada? Bocoran jawaban, Kak. Gimana Kak Ari? Bocoran jawaban. Bocoran jawaban. Nah, ini silakan monggo belajar bersama boleh. Silakan membuat kombel juga boleh. Silakan monggo bisa saling belajar, monggo silakan. Gitu. Mungkin monggo untuk membuka kameranya kita akan foto bersama. Silakan Kak, kameranya buka. Kak Rizky sampai mana Kak? Kak Rizky naik bis ini sama muridnya. Oh, ya hati-hati ya Kak Rizky dan murid-muridnya. Oke, silakan Kak. Gayanya apa nih Kak Doni nih? Kak, rambutnya tuh kan. Kak Doni, gayanya apa Kak Doni? Oke, mau Kak, silahkan. Kak Doni, silahkan. Gayanya apa Kak Doni? Muncul nih. Oke, silahkan Kak Doni. Oh, ternyata Kak Doni. Oke, silakan. Oh, gimana Kak gayanya Kak? Oh gini, oke kita kayak gini aja, rambut ala-ala rambut Kak Doni ya. Enggak, no. Wah, gini ya.
gimana Kak? Ini Gimana aja. Kak? Oh gini, oke. Teman-teman silakan kita membuat love. Oke, siap. Kak Rizky, love dulu. Oke, Kak Ari. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semua atas waktu yang diberikan kakak semua. Semoga hari ini menjadi hari yang membahagiakan. Semoga menjadi amalan ibadah kita ya kakak ya. Semoga bermanfaat juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan kakak-kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Niki, teman-teman. Monggo, Izin. silakan. J. Makasih Kak Niki, mohon Iya dulu. Kak. Terima kasih Kak Niki, mohon izin. Siap, nggih, sami-sami.